Pas pidato Bu Mega, kita masuk kepada era kegelapan demokrasi. Gitu. Ini ada kecurangan terstruktur dan sistematis. Kalau hari ini kayak Orde Baru kan pemenang pemilunya PDI udah 3 kali nih presiden dan pernah Bu Mega jadi presiden juga. Ya mungkin baru demokrasi kalau PDI menang pileg dan pilpres. Oke, kembali lagi bersama saya di Movela. Ketika kita berbicara anjloknya suara PDP per hari ini, Hasto dan Ganjar, orang inilah yang membuat sebenarnya suara PDP itu anjlok, pemirsa. Karena sejatinya dengan diusungnya Ganjar itu juga merupakan sebuah pilihan akan keterbelahan di dalam kubu PDP itu sendiri. Ya, karena PDP itu ada faksi pro Puan dan juga ada pro Ganjar, pemirsa. Karena saking kuatnya endorsement dan sponsor Ganjar inilah yang pada akhirnya memaksa Mak Banteng atau Megawati per hari itu mendeklarasikan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Dengan juga tidak dilibatkannya Jokowi serta perlawanan terhadap kebijakan Jokowi dalam hal ini mengenai Piala Dunia U20 yang dibatalkan oleh FIFA yang mengakibatkan tercorengnya citra presiden oleh petugas partai yang ingin menjadi Jokowi kedua, yaitu Ganjar, dan lagi diperparah dengan statement kontroversi Hasto yang tiada hentinya menyerang Jokowi terus-terusan. Meskipun sudah diingatkan oleh Bambang Pacul sebagai kubu pro Puan, itu tetap saja Hasto tambah malah ngiyel atau tambah menggila untuk menyerang keluarga Jokowi, bahkan Jokowi itu sendiri. Nah, sekarang nasi sudah menjadi bubur dan kini PDIP sudah terancam kembali sebagai oposisi dan sepertinya akan kembali menikmati perannya sebagai sebagaimana waktu zaman SBY. Dan PDIP hari ini selalu teriak tercorengnya demokrasi karena ulah Pak Jokowi. Padahal 10 tahun lamanya PDIP itu bersama Pak Jokowi, nyaris tidak sama sekali kita dengar suara dari PDIP tersebut. Dan per hari ini setelah ditinggal oleh Pak Jokowi, mulailah para banteng-banteng berteriak Indonesia dalam posisi bahaya dan runtuhnya demokrasi. Mungkin PDIP menganggap Indonesia itu bisa berdemokrasi dengan baik atau tidak itu diukur ketika PDIP berada dalam pemerintahan, pemirsa. Kalau PDIP dalam pemerintahan baru amanlah demokrasi Indonesia kita. Dan sebaliknya ketika PDIP itu di luar pemerintahan seperti sekarang ini semisal, maka langsung hancurlah demokrasi Indonesia kita ini. Ini kan statement lucu sekali, pemirsa ya. Padahal waktu Pak Jokowi itu masih bersama PDIP, Pak Jokowi itu masih kurang apa sama PDIP, pemirsa. Sampai Pak Jokowi itu rela memberikan jabatan menteri paling banyak kepada PDIP. Apakah harus seperti itu Pak Jokowi kepada banteng biar Indonesia itu tambah demokrasi? Apakah harus seperti itu terus Pak Jokowi merelakan nasib bangsa untuk kepentingan sang banteng? Dan hari ini saya ada beberapa cuplikan video terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Muhammad Qodari terkait dengan isu-isu di dalam waktu masa pemerintahan Pak Jokowi dan sampai selesainya pemilu 2024 kali ini. Dan ini mungkin sangat menarik sekali untuk kita simak bersama dan untuk kita kaji bersama dan untuk kita ulas lagi bersama. Biar masyarakat juga tidak terprovokasi dengan statement-statement dari kader-kader PDIP tersebut terkait dengan bagaimana demokrasi ke depan. Dan biar tidak lama lagi dan langsung saja kepada videonya, pemirsa. Mas Hasto misalnya mengatakan peristiwa-peristiwa dan dinamika politik yang sekarang terjadi itu menggambarkan awal-awal masa Orde Baru ketika Partai Golkar dimenangkan oleh Pak Harto, gitu kan? Pidatonya udah mirip ya suaranya nih. Yang kedua, tulisan Bu Mega sendiri kan di Kompas, pidato Bu Mega. Kita masuk kepada era kegelapan demokrasi. Gitu. Ini ada kecurangan terstruktur dan sistematis. Dan saya pernah bilang, kalau nggak salah di sini juga, bahwa Bu Mega itu melihat seolah-olah situasi sekarang ini sama dengan masa Orde Baru. Kan ini melalui berbagai macam dinamika yang saya selalu sangat kritis. Orang yang teriak A ternyata bagian dari A selama ini gitu loh maksud saya. Ya itu kan mungkin counter argumen terhadap apa yang diargumentasikan Mas Hasto. Nggak, kenapa bisa sampai ke kesimpulan itu gitu loh maksud saya menurut Mr. Q. Ya saya juga bingung. Makanya dari jauh Mr. Q ngelihat apa dengan twist sehingga outputnya teksnya adalah yang tadi itu.
kenapa konteksnya hilang? Kalau konteksnya bahwa PDI tiga periode menang pemilu, ini yang ketiga, ditambah 2 kali punya presiden dan pernah Bu Mega jadi presiden juga. Ya mungkin baru demokrasi kalau PDI menang pileg dan pilpres. Kalau nggak menang, loh kita kan sudah menjelaskan dengan panjang kali lebar kali dalam kan, bagaimana strategi pemenangannya PDI salah, misalnya begitu. Gagal melihat variabel-variabel yang penting. Ganjar salah pilih galang. Mr. Q pula kena pengaturan Calciopoli. Pengaturan saya saya justru kena tuding sebagai pengatur Calciopoli. Loh, saya cuma menjelaskan data-data sosiologis dan ilmu politik. Anda mengatakan Ganjar 17%, Mr. Q. Dan ternyata Ganjar 16%, berarti Anda pun salah dalam pengaturan skor. Loh, saya kan cuma menjelaskan dari kacamata perilaku pemilih. Gitu loh. Tapi kan Anda juga kacamata pendukung 02. Iya. Akui dong. Hah? Gimana? Iya kan, bener kan? Gimana waktu di MK kan? Kacamata 02 juga kan? Di MK kan Refli Harun kan nanya kan, Anda ini dulu Jokowi 3 periode. Tapi gini dulu, sekarang data saya itu Anda bantah apa enggak? Sejauh ini nggak pernah dibantah kok. Nggak pernah dibantah. Justru teman-teman itu kan menggunakan metode-metode baru yang tidak standar kan. Apa? Misalnya apa? F. Saifullah mengatakan survei 1.200 nggak cukup nasional, harus 1.200 per provinsi. Iya kan? Saya udah challenge kan begitu kan? Menurut saya 1.200 nasional cukup, nggak perlu 1.200 per provinsi. Nah, itu pertama. Yang kedua, Mas Andi Wijayanto mengeluarkan konsep triangulasi. Data media sosial digabung dengan FGD dengan survei konvensional. Buat saya udah nggak masuk akal. Dari mana ceritanya FGD bisa diangkakan lalu digabung lagi? Itu kan saya kira dulu di sosiologi 24 SKS tuh ada mata kuliah yang nggak sempat saya ambil. Iya itulah. Makanya saya kayaknya saya nggak belajar ini nih. Loh iya. Nah sekarang bagaimana menjelaskan? Mungkin departemen HI. Makanya saya bilang saya udah nggak ditanya apa, saya juga nggak bisa menjelaskan. Kenapa? Karena keluar dari kaidah-kaidah sains yang selama ini saya pelajari, saya terima. Nah kalau sudah keluar dari situ saya bilang apa? Mau bilang apa? Tahyul. Ya, tapi kalau psikologi namanya denial. Tapi sejak kapan politik kita ada dalam kaidah sains selalu? Ini kan ada dong bos, ada dong. Ya ada, tapi kan nggak selalu. Oh iya. Tetapi dalam konteks misalnya pilpres, ya kan pilkada, kita punya instrumen yang cukup mampu menjelaskan itu, gitu loh. Bu Mega dalam memilih Ganjar pakai kaidah sains kan? Misalnya. Sebetulnya kan itu kan agak mengherankan juga, ketika memilih Mas Ganjar pakai kaidah sains, ketika kemudian ternyata kedodoran melawan Pak Prabowo bukan ke sains atau sains yang lain gitu loh. The other science. Ya agak lain ini memang barang, agak lain. Balik lagi agak lain gitu. Tapi orang kan bertindak berdasarkan konsep-konsep pemikiran, sikap-sikap yang ada di kepalanya. Nah, inilah turunannya kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi ini muncul karena situasi sekarang dianggap seperti masa Orde Baru dulu. Yang disebabkan itu mikronya. Disebabkan oleh apa? Situasi sekarang seperti Orde Baru disebabkan oleh apa? Situasi agak lain. Apa penyebabnya gitu loh Mr. Q? Apa menurut Mr. Q analisisnya apa? Preteksnya di kepala Bu Mega sebelum omongan ini keluar, kan tentu ada analisisnya. Iya, bahwa kekuasaan digunakan untuk secara sistematis mengalahkan dia gitu. Sementara perspektif bahwa yang membentuk kekuasaan Pak Jokowi didukung oleh mungkin oleh polisi, militer, didukung partainya. Kok polisi militer? Ya kan bangsa paling tertinggi ini kan yang sedang ada di kepala ini tadi, psychology from the distance tadi itu gitu loh. Ini di kepala Bu Mega. Iya. Gitu, saya sampai berusaha membaca ke sana aja dulu. Jadi Wisiku lagi berusaha ada di sepatunya Bu Mega, sepatunya Mas Hasto, sepatunya Mas Ganjar. Berarti 2019. Dan makronya begini, makronya lagi. Ini kan PDI Perjuangan itu Bung Karno itu jatuh disingkirkan oleh siapa? Oleh Pak Harto. Pak Harto itu Orde Baru. Pak Harto turun naik PDI Perjuangan. Jadi feeling atau konstruksi
revivalism ya. Iya. Konsepnya kayak kira iya. kebangkitan demokrasi gitu loh ya. Iya, ini kebangkitan salah. Ini sampai level tertentu kalau kita pakai narasinya Mas Hasto, ini revivalisme Orde Baru. Iya. Walaupun yang dilahirkan oleh kader PDI Perjuangan yang bernama Jokowi. Dan menghasilkan presiden yang namanya Prabowo Subianto, yang menantunya Soeharto. Itu. Jadi justru ini adalah perlawanan terhadap revivalisme Orde Baru itu. Mantap juga ya. Yang dilahirkan sendiri oleh Bu Mega. Iya kan? Aku berhentilah pada analisa isi kepalanya Bu Mega dulu. Enggak, maksudku gini loh, yang aku nggak ngerti sampai hari ini gitu misalnya ya. Ya kalau saya yang ditanyakan, menurut saya yang berjalan pada hari ini masih sebuah sistem. Ini bukan Orde Baru, ini adalah Orde Reformasi, ini adalah Orde Demokrasi. Ya, ya kan? Itu sistem pemerintahannya kan, ya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan? Partai politiknya banyak, beda dengan Orde Baru, partai politiknya dibatasi. Menurut Mr. Q 10 tahun Pak Jokowi berkuasa, yang paling menikmati siapa? PDI Perjuangan. Enggak, gua nggak mau berdalam itu, kalau lo mau silakan. Apa buktinya? Menterinya paling banyak. Enggak terbatas kok menterinya 4 ya kan, ada Paspora, 7 lah, hampir 10 lah malah. Banyak lah. Yang ber-KTF? Ya udah nanti di riset sendiri lah. Tapi tadi kan pasti partai politiknya kan paling banyak dari PDI Perjuangan. Ya kursi paling banyak. Iya, berarti ketua DPR-nya kan dari PDI Perjuangan. 2000 berarti apa tadi, Pak Jokowi di kepalanya didukung oleh polisi, tentara gitu-gitu ya, dalam mengbulldozer demokrasi gitu. Dan ini kalau dan mengbulldozer kompetisi gitu dia. Artinya cara itu nggak dipakai 2019. Aku bukan PDI Perjuangan. Jangan Enggak, Pak Jokowi maksudnya. Kok dipakainya di 2024 aja? Iya, makanya itu. Gini loh, kalau saya yang ditanya, ini saya yang ditanya ya. Saya yang ditanya ya. Kalaupun ada kan 2019 nggak dipakai. Ya. Coba. Dan mungkin saya rasa cukup ya sampai ini saja. Dan seperti apa komentar kalian terkait dengan statement dari Bang Godari dan di Total YouTube Politik. Dan juga kepada pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.